Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh tekukan makrobending dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DAC 12 core. Tujuan dari praktikum ini yaitu mampu memakai dan mengoperasikan alat ukur OTDR, mampu memakai isover aplikasi pulverizer, deskop setup N, dan mampu membaca hasil pengukuran alat ukur OTDR. OTDR adalah optical time domain detector, yang mana merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu syarat optik pada domain waktu. OTDR dapat menganalisis setiap dari jarak akar insertion, loss, reflection, dan rugi-rugi yang muncul pada setiap detik, serta dapat menampilkan informasi pada layar tampilan. Prinsip kerja OTDR berdasarkan atas prinsip hamburan balik dari sinyal yang menjalar dalam syarat optik. Hamburan balik ini disebabkan oleh dua hal yang mendominasi, yaitu hamburan Rayleigh dan pantulan Fresnel. Hamburan Rayleigh terjadi ketidaksempurnaan pada bahan, seperti tidak homogennya indeks bias, tidak sempurnanya atom pembentuk, dan terbawanya atom-atom lain dalam syarat optik. Ketidakhomogenan indeks bias dalam syarat optik akan menimbulkan hamburan sinar berpencarnya sinar yang dinamakan dengan hamburan Rayleigh. Hal ini menyebabkan adanya sinyal pantulan atau balikan yang kontinu dari setiap titik sepanjang fiber ke OTDR. Pantulan Fresnel pada optik terjadi apabila sinar melewati dua media yang mempunyai indeks bias yang berbeda, misalnya antara kaca dan udara. Pada syarat optik, perbedaan indeks bias ini sering terjadi akibat ketidaksempurnaan penyambungannya. Misal, masih terdapat celah antara dua syarat optik yang disambungkan itu. Biasanya, di antara kedua celah tersebut berisi udara. Akibatnya, terdapat dua media yang mempunyai indeks bias yang berbeda. Sehingga, apabila ada sinyal yang melewati media ini, terjadilah pantulan Fresnel. Selain terjadi pada penyambungan, pantulan Fresnel juga bias terjadi pada ujung fiber yang terbuka ataupun konektor. Rugi-rugi daya pada syarat optik. Energi atau daya yang dibawa oleh cahaya akan mengalami pelemahan rugi-rugi atau loss akibat terjadinya kebocoran atau karena kurangnya kejernihan bahan syarat optik. Besaran pelemahan energi sinyal informasi dari fiber optik dinyatakan dalam desibel atau dB dan disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu absorpsi, hamburan, dan bending loss. Rugi-rugi bending merupakan pelemahan yang terjadi akibat perubahan struktur syarat optik karena dibengkokkan, sehingga terjadi perubahan indeks bias dan sudut sinar datang cahaya yang mengenai bending. Bending terdiri atas mikrobending dan makrobending. Mikrobending adalah pembengkokan syarat optik dengan radius yang panjang bila dibandingkan dengan radius syarat optik. Redaman ini dapat diketahui dengan menganalisis distribusi modal pada syarat optik. Selanjutnya yaitu performansi sistem komunikasi syarat optik. Daya optik yang sampai tergantung pada jumlah ditambah syarat dan dikurangi kerugian sepanjang perjalanan. Link loss budget yaitu kerugian masing-masing elemen dalam link. Persamaan link loss budget dihitung pada persamaan di bawah ini, yaitu PT sama dengan PS dikurang PR, yang mana PT adalah optical power transmit atau rugi-rugi total atau dB.
OPS yaitu Optical Power Source atau DPM, dan PR adalah Optical Power Receiver atau Minimum Receiver Sensitivity atau DBM. Di tampilan grafik ini dapat kita lihat bahwa panjang gelombangnya yaitu 1310 nanometer. Dia merupakan jenis single mode. Dari data tersebut dapat dilihat terdapat nilai beginning of fiber session dan splice loss, yang mana beginning of fiber ini adalah titik awal pengukuran fiber. Beginning of fiber ini bersifat reflektif, yang artinya berlaku apabila cahaya memasuki bahan yang mempunyai indeks of reflection yang berbeda. Pada beginning of fiber ini belum terlihat adanya loss. Untuk fiber session pada gambar ini memiliki tipe infinite-nya yaitu non-reflektif, yang mana penurunan garis tanpa puncak. Selanjutnya yaitu gambar yang kedua, yang mana pada gambar kedua ini terdapat dua fiber section yang bersifat reflektif dan non-reflektif, yang mana ini terjadi karena adanya loss sehingga fiber section kembali mengalami reflektif yang berbentuk loncatan ke atas seperti gambar ini. Reflektif ini terjadi karena penyambungan kabel optik yang tidak sejajar atau satu sama lainnya. Yaitu menjelaskan tentang perhitungan seret optik, yang mana redaman dalam seret optik ini adalah gangguan dalam sistem komunikasi yang mempengaruhi performance dari setiap sistem komunikasi. Redaman ini dipengaruhi oleh beberapa jenis yaitu loss fiber, spacing, dan redaman konektor. Dalam pengukuran yang dilakukan menggunakan panjang gelombang 1310 nanometer dan 1550 nanometer. Pada tabel yang pertama terdapat 12 warna, yang mana warnanya tersebut ada warna biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Yang mana pada masing-masingnya kita lakukan perhitungan loss dengan menggunakan rumus loss sama dengan daya output dikurang dengan daya input, di mana nilai outputnya terdapat pada tabel dan nilai daya inputnya bernilai min 7 yang terdapat pada diagram tabel di atas. Apabila dalam praktik menggunakan kabel, maka untuk nilai loss harus dibagi dengan beberapa panjang kabel yang kita gunakan. Untuk tabel yang pertama yaitu tanpa banding 1310 nanometer, yang mana pada tabel ini dapat dilihat hasil perhitungan core warna birunya yaitu 1300 nanometer dengan pada tabel daya outputnya yaitu min 35,31 dan Pin-nya yaitu min 7, yang mana sehingga loss yang didapatkan yaitu min 35,31 dikurang min 7 yang mana hasilnya yaitu dapatkan min 28,31 dB. Selanjutnya yaitu warna oranye, yang mana daya outputnya yaitu min 22,44 dan Pin-nya yaitu min 7 dBm, sehingga lossnya yaitu didapatkan min 15,44 dB. Dan untuk warna coklat dengan 1300 nanometer
dengan POR-nya yaitu min 19,52 dan PI-nya yaitu min 7 dB. Nilai loss-nya yang didapatkan yaitu min 12,52 dB. Selanjutnya untuk tabel kedua, yang mana tanpa banding dengan 1550 nanometer. Caranya sama dengan tabel pertama tadi, hanya saja beda dengan bedanya hanya nilai bandingnya yaitu 1550 nanometer. Untuk tabel yang ketiga yaitu dengan bending diameter 70, 50, 30 cm dan 1310 nanometer. Caranya juga sama seperti yang tabel sebelumnya. Untuk tabel yang keempat yaitu dengan bending diameter 70, 50, 30 cm dan 1550 nanometer. Dan yang terakhir yaitu dengan tabel kelima dengan bending diameternya yaitu 70, 70 cm dan 1310 nanometer. Caranya juga sama seperti tabel-tabel yang sebelumnya, dengan rumus yang sama juga. Selanjutnya yaitu kita dapat menyimpulkan bahwa redaman serat optik ini yaitu fungsi panjang gelombang, di mana pengukuran harus dilakukan sesuai dengan panjang gelombangnya yang digunakan pada perangkat transmisi yang ada. Redaman dapat menentukan jarak transmisi maksimum antara transmitter dan receiver, dan juga akan menentukan banyaknya repeater dan margin yang dibutuhkan dalam sebuah link. Redaman sinyal atau rugi-rugi serat didefinisikan sebagai perbandingan antara daya output optik terhadap daya input optik sepanjang serat L. Rugi-rugi total atau dB sama dengan PO dikurang PIN. Dan terakhir yaitu variasi macrobending yang diberikan menunjukkan semakin kecil diameter lekukan, maka semakin besar rugi-rugi yang dihasilkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.